Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama channel Raus Sindikat. Kali ini kita ngobrol, ada kedatangan tamu, Mas Hermawan Wicaksono. Selamat pagi. Iya, pagi semuanya. Kemarin udah launching bukunya beliau dan pameran juga di sini. Yes. Kemudian perform juga di Red Rock Theater. Bukunya berjudul Tergores Gurawan. Nah, kali ini kita pengen ngobrol tentang audio visualnya beliau. Yeah. Seperti apa bukunya ini, prosesnya, dan bagaimana, kita ngobrol lebih lanjut. Oke Mas, buku ini Tergores Gurawan ya. Mungkin teman-teman kalau pengen lihat, buku ini ada 6 edisi ya. 6 kopi. 6 kopi. Bentuknya mix media. Jadi foto, kemudian mix media dengan lukisan, dengan tulisan gitu. Ini foto, contohnya seperti ini sih. Kemudian ada juga audionya gitu. Kemarin udah perform juga di sini, vokal sama gitar. Mas Hermawan karyanya. Kemudian ini foto. Kalau lihat bukunya, ini macam-macam fotonya. Ada yang instak, ada printan-printan. Macam banyak banget. Terus ada yang di ini juga, apa namanya, di kanvas. Bisa scale. Begini. Dan ini kayaknya satu buku nggak bisa diulang kayak ini. Yes. Persis sama gitu. Ini satu ini ya gini jadinya gitu. Ini saat karya original banget gitu, karena handmade satu-satu dibikinnya gitu. Satu-satu. Jadi kalau teman-teman nih, tanganku juga masih ada bekas catnya gitu. Nah, ini kenapa sih prosesnya seperti apa, berapa lama bikinnya gitu, terus kenapa pengen bikin seperti ini gitu Mas? Yes. Jadi projectnya audiovisual. Awalnya itu sudah bikin film. Film itu kan audiovisual, tapi di dalam outputnya itu digital, ditonton di TV, ditonton di layar gitu. Nah, aku mau bikin project audiovisual yang ada bentuk fisiknya yang dipegang. Jadi audionya itu rekaman gitar dan vokal, visualnya itu ini, buku ini gitu. Sebenarnya buku ini itu berfungsi sebagai cover CD-nya, ya kotak CD-nya, packing CD-nya itu ya di ini. Ini tuh ini dia. Nah, inilah. Intinya itu ini, si packing CD itu. Packing CD ini, tapi memang pengemasannya kayak begini. Dengan beberapa apa ya, teknik-teknik yang aku tahu lah gitu dan aku pelajari. Seperti itu. Membuatannya berapa lama? Dari Desember sampai Januari. 2 bulan lah. Tapi Desembernya pertengahan deh, sebulan. Desember sampai Januari, tapi sebulan waktunya. Dari nge-record, bikin recordingnya semuanya. Kalau Tergores Gurawan itu apa ya? Artinya ini bercerita tentang anakku. Ini ada di lagu ke-6, track ke-6 ada tracknya berjudulnya Rupa. Itu bercerita tentang anakku. Anakku itu kelainan jantung bawaan. Jadi ada cacat jantung, tapi sudah dibenerin. Tapi ada cacat yang nggak bisa dibenerin. Kayak kupingnya gini miring, sama jempolnya itu nggak ada tulangnya. Nah, suatu saat kalau sekolah sekarang sih, beberapa temannya tuh udah mulai lihat dong tangannya dong. Walaupun masih TK sampai SD kelas 1. Mungkin kedepannya dia akan ketemu orang-orang yang akan ngebully fisiknya dia. Itulah tema dari Tergores Gurawan itu. Jadi dia akan terluka karena dipecandain teman-temannya. Tergores karena gurawan gitu teh.
Liriknya gini, beranjak berperang dan tergores gurauan. Artinya anakku akan keluar, akan sekolah, akan keluar dari lingkungannya dia yang nyaman, orang tuanya ini yang nggak ngebully dia akan beranjak berperang, keluar. Sampai di luar, tergores gurauan. Ini sebetulnya sangat personal sih sebetulnya Yes. banyak sekali proyek-proyek yang berawal dari hal personal, hal yang paling dekat dengan kita gitu, termasuk hal ini gitu. Kalau dari prosesnya, ini yang didahulukan tuh memang ininya dulu ya? Ya, musiknya dulu. Musiknya dulu. Udah lama atau memang baru Desember itu? Musiknya gitar akustik doang Desember itu. Cuman ada chord yang tergores gurauan. Chord tergores gurauan ini udah 2 tahun yang lalu. Chordnya aja, gitar akustiknya aja. Baru kalau dipakai gitar akustik doang itu udah terlalu banyak gitu, kurang seru gitu. Kalau vokal dan gitar akustik akhirnya pakai gitar listrik. Dan khusus Fender. Biar bunyinya crunchy. Kalau apa ya, kan ada tuh ya beberapa project juga yang lain, misalnya berawal dari foto dulu, baru dia cari musiknya gitu. Nah kalau ini kan kebalik nih, musiknya dulu, terus di mix media dengan foto dan lain-lain gitu, karya-karyanya Mas. Kalau foto dan lain-lain itu ada pemilihan, misalkan gini. Kalau untuk yang pertama dia kan judul ceritanya tentang tentang apa ya? Aku tuh lupa. Banyak banget soalnya. Misalkan ini ya tentang ini, lupa gitu. Terus apakah si dalam-dalamnya juga berhubungan dengan itu gitu atau enggak? Atau random atau gimana? Liriknya maksudnya teh apanya? Ya, lirik sama foto-fotonya. Oh, kalau lirik itu penulisannya chordnya dulu, setelah chord punya notasi nadanya, baru aku bikin liriknya. Liriknya itu dari random kata-kata aja yang melintas di otakku. Ada kata fasih, rupa, kelok, kilau, gitulah random kata. Baru nanti dari kata-kata itu aku apa istilahnya, mind mapping ya, baru di breakdown. Misalnya kata fasih itu apa ya yang kira-kira relate sama hidupku dengan kata fasih itu, atau peristiwa-peristiwa apa ya yang terkoneksi dengan kata fasih itu. Jadi waktu nulis fasih itu aku teringat sama dosenku gitu aja. Sudah profesor doktor tapi ya pasti dia merasa sok tahu ya gitu ya. Padahal tapi ilmunya nggak update gitu. Jadi itulah aku bikin fasih dengan tulisan fasih apa sih? Fasih bertatap muka. Profesorku di kelas artinya kan. Adu semua luka, sosokan. Udah saya dulu waktu begini. Apa? Gumam riuh redanya, ngeblabers dia, ngegumam aja, ngoceh aja riuh redanya. Benam jangkar terus membual. Menanamkan itu di otak-otak studennya, bualan-bualannya itulah gitu. Itu sih fasih. Dari situ baru misalkan atau dia ditranslate ke gambar, dihubungkan atau enggak. Kalau karena pada prinsipnya adalah si visual ini itu packing CD-nya. Jadi yang pertama kali aku bikin itu ini. Setelah lagunya ada, terus packing CD-nya. Inilah yang aku bikin, si packing CD-nya. Terus kalau cuma packing CD-nya gini doang, kayak asa nggak menarik ya gitu. Makanya dilanjutkan dengan semuanya lagi cari ini. Fotonya udah ada, ini semuanya foto-fotonya ini, material di sini udah ada. Yang udah ada aku ambil. Dan pas diambil itu kok cuma 6 gitu. Cuma 6 pieces. Si foto polaroidnya cuma 6 pieces. Kertas CD-nya ininya cuma 6 pieces, lembarannya cuma 6 pieces, kanvasnya cuma 6 pieces. Ya udah akhirnya kita bikin limited edisi terbatas 6 pieces gitu. Dan untuk ininya sendiri apa ya?
kita sok-sokan aja sebenarnya sih teh. Pamer skill aja. Ini fotogram karena aku pernah ikut di studio, ada mesin binding nih, masukin. Ada kanvas nih, kita masukin. Terus ada polaroid, masukin. Ada foto analog yang udah dicetak di paper thick paper, kita masukin gitu. Sebenarnya semuanya nih kayak gini, ada foto stok fotografi, masukin. Jadi ini sebenarnya menggambarkan apa ya, skill atau apa ya, kemampuanku lah gitu. Kemampuanku nih sama pengetahuanku lah yang sudah aku lalui itu ya di sini gitu. Dari melukisnya juga ada berbagai macam tinta kayak akrilik, terus pensil, pakai charcoal, pakai apalah gitu. Jadi kalau dilihat si Hermawan Wicaksono teh skillnya apa, lihat aja ini. Oh, di sini gini doang ternyata, oh gitu. Kayak gitulah. Oke. Mungkin gitu ya teman-teman, kalau misalkan melihat nanti bisa mampir-mampir ke RRC. Ada satu yang dibuka, yang lainnya dijual. Kemudian kalau misalnya berhubungan dengan kita lagi agak krisis atau misalnya memang kita sedang lebih concern juga dengan buku foto yang musik. Iya. Mas Hermawan pernah lihat nggak buku foto musik? Buku musik yang pernah dilihat, buku ini ya, maksudnya dia buku yang mendokumentasikan musisi kayak Burger Kill sama Slank. Tapi itu lebih kepada apa ya? Ya mendokumentasikan hidupnya ya, kayak turnya di jalan, di panggung. Enaknya tuh punya sisi yang berbeda. Misalnya si musisinya ini lagi tidak bermusik. Itu sih. Kehidupan lainnya ya, berarti ya? Kehidupan musisi yang tidak sedang bermusik, lagi ngapain. Dia musisi. Dia akun Instagramnya tulisannya musisi, tapi menunjukkan dia lagi tidak bermusik. Ya. Itu sih belum lihat. Mungkin di luar negeri udah ada. Iya. Kayak kemarin kita sempat sih ada diskusi juga tuh. Itu tentang The Police. Oh, The Police. Bukunya The Police. Itu ya itu tadi sisi yang berbeda, jadi bukan pas lagi perform manggung kayak gitu. Kalau lagi perform manggung mungkin orang sering lihat gitu. Itu bagus itu. Mungkin ada rencana nggak kira-kira? Cuma ini juga satu project ini juga kan menarik karena Mas Hermawan sebagai fotografer udah lama banget, terus tapi musisi juga ya, maksudnya seniman juga gitu, dan bikin juga sendiri gitu. Ada keinginan nggak misalkan bikin foto musik yang berbeda lagi? Satu, aku tidak punya teman atau channel musisi yang levelnya udah manggung di Soundrenalin gitu kan. Kalau musisi sebenarnya nggak usah sampai musisi yang di situ ya. Musisi-musisi yang di jalan aja, yang di jalan itu juga ngejual lagi. Yang sekarang kan musim tuh yang di pinggir-pinggir jalan udah pakai speaker gitu kan, ya bawa alat sendiri. Sebenarnya itu bisa dibikin lagi buku foto. Apakah ada ide? Ada. Kapan idenya muncul tadi? Itu kayaknya seru dibukuin. Mungkin nanti jadi isinya itu musisi bukan selevel Soundrenalin sih. Isinya musisi jalanan aja nih, yang di jalanan aja kita fotoin gitu. Kayaknya seru. Itu seru. Iya. Oke. Nah kali ini juga kita ingin coba bikin kayak begini. Gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya? Oh boleh. Gitu. Boleh. Kalau satu buku gini bikin berapa jam nih? Seharian? Enggak, seadanya ide aja teh. Kadang aku tinggalin gitu. Udah jadi, aku tinggalin. Nanti apa ya? Ada material apa ya? Lanjut. Lanjut. Gitu. Gimana? Langsung praktek? Oke, itu ya. Yuk. Oke, langsung praktek. Ini aku bawain bahannya sih.
Nah, bahannya ini. Jadi punya beberapa bahan. Ada cat semprot. Cat semprot apa nih? Di tone akrilik. Terus cat akrilik putih, cat akrilik hitam. Terus punya nggak dibawa lagi. Ada charcoalnya nggak dibawa. Krayon. Apa nih sini? Silver, spidol. Ini stensilnya. Terus ada double tip, kertas kotak-kotak, sama punya ada foto yang di print di kertas HPS. Ini stensil sama karton. Ini mah random aja ya. Ini gini, terus bawahnya dikasih ini biar jangan kotor. Teh ada gunting nggak teh? Gunting ada. Sini gunting. Coba dong, pengen lihat fotonya. Oh, bisa. Yes. Itu foto kelas, foto di kelas. Ada project di kelas, terus aku ikutan motret. Terus aku ambil, aku cetak di sini. Mana guntingnya? Coba deh. Pertama kali kita gunting. Terus biar seru dibagi dua. Kalau ini idenya pemikiran gini, ini mah jalan aja. Terus orang pikir kan, kok jalan aja, sebenarnya ya ini teh udah ada di otakku gitu. Baru waktu ngerjain keluarlah dia gitu kan, referensinya. Bagusnya pakai lem kayu, cuma karena ini kan hanya untuk workshop ya. Workshop kira-kira kayak begini, kita lepas. Terus dilepas nih. Nah, kalau tadi kan Teh Grace tanya ngerjainnya berapa lama, harusnya dikasih stopwatch gitu. Iya. Biar tahu berapa lama. Satu, ini kan ada sisanya buat karya yang lain. Ini ada sisanya nih, kita bisa tempel di sini. Kalau dulu biasanya Mas itu ya, apa namanya? Dari mana? Desain? Aku sekolah bisnis. S1 akuntansi, S2 manajemen. Cuma manajemennya drop out. Pas tesis aku tinggalin. Kenapa? Males. Kalau bisa jadi kemotret gimana sih? Bisa jadi kemotret. Dulu kan kerja waktu di kampus itu bekerja sebagai graphic designer di humas kampus. Nah, karena graphic designer kan kerjanya bikin promosi kampus gitu ya. Ada fotografernya khusus. Permasalahannya si fotografer ini nggak pernah atau sedikit sekali bisa ngasih foto yang aku suka. Jadi misalnya promosi kampus, aku minta foto mahasiswa lagi duduk gitu sambil belajar. Itu teh yang ada ke aku teh datangnya nggak gitu, nggak sesuai sama gambaranku. Jadi karena nggak dapet materi foto yang aku inginkan, akhirnya aku motret sendiri. Dari situlah awalnya motret. Tahun berapa ya? 2000-an lah. Dari situ awalnya motret, terus setelah tamat, teman-temanku melihat aku ya, atau taunya aku itu bisa motret dan desain. Dari situlah dikasih job. Dari job pertama tuh langsung gede.
Job pertama itu temenku ngasih project ke aku udah dibayar 20 juta. Tahun berapa tuh? Tahun 2003. Dari situ mulai kita kerjain. Orang teh kayaknya percaya gitu dengan apa yang aku kerjakan. Desain. Akhirnya punya kelas sendiri tuh tahun berapa, Mas? Well, kelas punyanya 2014. Kelas foto baru 2014. Ini kurang Sampai sekarang udah berapa angkatan berarti, Mas? sekarang 15 angkatan. 14 angkatan. Tadi malam baru selesai angkatan ke-14. Oh, ya, sudah ya. Ya sudah angkatan ke-14. Belajarnya apa aja tuh? Kalau kelas foto lebih ke fotografi sih. Kayak simpel-simpel teknis lah. Fotografinya lebih ke teknis, bukan fotografi yang masalah filosofi enggak. Teknis lah supaya bisa hidup dari foto. Itu sih yang diajarin, simpel. Ini nih namanya proses tergores gurauan. Biasanya bikinnya sambil dengar YouTube gitu, dengar kaset. Itulah kita kerjain gini. Kalau inspirasi untuk yang mix media siapa tuh? Inspirasi mix media dari Pinterest. Cuman pertama kali dikasih tahu mix media Anton Ismail yang kasih tahu. Oh, aku tahu. Oh, ini namanya mix media ya gitu. Oh, ternyata ini teh fungsinya banyak gitu. Selain untuk berkarya, kalau stres membantu kita untuk rilis gitu. Fungsinya sangat berfungsi lah dalam hidupku gitu. Ini mah udah habis. Salah bawa spidol. Nah, dari tahun berapa ya, Mas? Yang kalau aku lihat sih kan kayaknya nggak dari dulu banget ya. Iya, bikin mix media baru 2016-2017. Waktu IC studionya di Waspada. Tahun-tahun aku ketemu Anton Ismail kan di situ. Berterima kasih lah aku sama dia dikenalin begini. Metode rilis gini. Udah jadi satu, terus kalau pattern yang aku bikin ini kayaknya ini emang akhirnya jadi signatureku. Patternnya gini. Pasti ada itu. Ya pasti ada si bulat-bulat ini. Kenapa? Karena nggak bisa gambar yang lebih keren. Kalau bisa gambar yang lebih keren, bukan ini yang aku bikin sih. Pengen bisa menggambar rupa gitu, yang mirip gitu. Tapi nggak bisa. Karena nggak bisa menggambar rupa, udah dibantu sama teknologi fotografi. Terus ini udah kita kasih ini kertas apa. Ada orang juga bilangnya ini apa ya? Scrapbook, mix media, scrapbook. Macem-macem. Oh, sobek. Kalau sobek nggak apa-apa. Karena dia sobek. Jadi kalau teman-teman tahu sih Mas Hermawan tuh aktif banget sih sebenarnya bikin buku foto tuh kayaknya udah banyak banget ya. Yes. Buku foto yang tutorial ada, yang di Gramedia ada. Kalau buku-buku yang teknis banget ada tuh yang teknis. Di Gramet nih gitu. Di toko-toko buku gitu udah ada. Tapi kalau yang buku fotonya tuh banyak banget variasinya dari yang kecil-kecil, zin-zin gitu, terus yang hardcover gitu banyak banget sih. Dan yang ini tuh yang jadi baru ini. Ya. Dulu buku foto pertamaku juga ininya dari Mas Hermawan dulu tuh, sebulan harus beres. Kenapa ya? Karena aku teh tertarik ini. Yang penting punya karya aja. Tertarik aku membuat karya itu, mau karya musik, ngelukis, bikin film, lagi kerjain foto di luar proyek komersil ya. Gitu. Aku teh
sangat tertarik gitu untuk membuat sesuatu. Kalau menurut Mas, ngikutin nggak perkembangan buku foto sekarang Kalau gitu? sekarang, Terus ada komen nggak kira-kira buku foto Indonesia udah apa sekarang ya? atau gimana gitu? Itu kalau buku foto sekarang tuh Indonesia lebih ke ini sih, soalnya lebih ke bukan karya yang komersil. Jadi ada yang fotonya misalnya, kalau bahasa film itu film art house. Jadi foto-foto sekarang, fotografer sekarang tuh istilahnya membuat karya buku foto ya, art house gitu. Yang nyeni-nyeni gitu, yang nyeni-nyeni. Nggak tahu juga sisi komersilnya ya. Kalau aku sih karena sekolahnya bisnis, pasti memikirkan sisi komersil gitu. Art house lah kebanyakan, mostly. Sampai kalau anak-anak IC yang baru pasti kan kalau ngelihat buku foto, apa ya maksudnya, apa ya gitu. Jadi art house gitu. Kenapa? Karena referensinya kayaknya nggak ada referensiku untuk bikin art house gitu. Kurang referensi. Kalau alat-alat gini aku teh seneng hunting. Pergi ke kemana gitu, lihat apa, pergi kemana, lihat pulpen, lihat apa, aku beli gitu. Seneng hunting kayak gini. Terus ada belum nih, ada yang belum. Kita kasih ini cat akrilik. Akriliknya dari sini aja. Ini putih. Terus juga bikin ini karena nggak ada kerjaan. Masa pandemi kliennya terbatas, sangat terbatas klien. Paling dalam sebulan kliennya berapa ya? Nggak banyak lah, nggak nyampe 10. Yang biasanya padet biasanya kan. Ini kliennya cuma dikit. Kadang-kadang 1 bulan klien perusahaan cuma 1, ya kita bisa handle. Sisanya ngelukis. Tapi ya kalau ngobrolin kayak tadi, dengan mixnya dia itu bisa jadi semacam healing ya memang ya gitu. Art kan, healing. Art sebagai healing gitu ya. Apapun itu bentuknya ya teh ya. Betul teh. Kayak gimana juga. Termasuk fotografi. Yes. Nanti kita bahas lebih lanjut Healing, tentang harus healing. fotografi sebagai terapeutik. Iya, terapi teh. Merilis kesetresan. Kalau dia akrilik gini dia timbul gitu ya kalau kering. Bahannya lebih enak lah daripada cat minyak ya. Aduh, kalau cat minyak keringnya lama. Udah jadi, tinggal dikasih. Nggak bawa ini, udah habis ya. Sama di sini enaknya. Nah, udah diginiin, kita timpah pakai ini. Buka. Jadi sebenarnya ada satu touch lagi, disemprot pakai cat. Kaget, cat semprot warna hitam gitu, titik-titik gitu. Titik aja deh kalau gitu, basah lagi nanti.
Terus teh kalau udah bikin begini teh saya teh seneng. Udah jadi ini ya. Udah jadi. Terus dilihat-liatin gitu, langsung merasa kayak seneng aja. Udah jadi kan? Sudah jadi tuh. Kita lihat tuh. Oh, seneng gitu. Merasa senang gitu hati kita. Jadi beres. Ya jadi. Udah jadi nih teman-teman. Udah jadi. Terus kita teh merasa, dari Mas Herwan. aku teh merasa seneng gitu kalau habis bikin sesuatu. Tapi nanti ngelihatnya, ini seneng sekarang, nanti ngelihatnya setahun lagi atau minimal 6 bulan lagi, baru aku kembali melihat, baru aku nanti aku dalam hatiku biasanya keren juga. Tapi nanti setahun lagi, kalau sekarang mah belum. Si apa keren juganya itu belum muncul. Oke, teman-teman, makasih banyak Ya. Mas Hermawan hari ini sudah kita ngobrol bincang-bincang sedikit lah tentang karya beliau. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi teman-teman juga yang pengen coba-coba atau pengen bikin tentang mixed media. Yes. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di cara yang lain, cerita yang lain. Sampai ketemu, bye. Bye. Cut dulu sebentar, aku lupa mau tuker karya. Oh boleh. Ya lagi Mas Hermawan Ya, hari teh. ini udah mampir ke RNC. Sama-sama. Udah mau meren juga. Sama-sama. Semoga terus lanjut Yes. karya-karyanya di sini. Kayaknya mungkin ada cerita-cerita yang lain lagi. Ditunggu karya selanjutnya. Seru banget hari ini, kita udah bikin-bikinan juga. Kayaknya nggak seru kalau kita belum tukeran karya nih Mas. Iya. Aku Mangga, pengen mangga. banget nih kayaknya tukeran karya. Mangga. Ada Silakan, satu Teh. karya. Bentar, ambil dulu. Nih satu karya. Oh. Bagus, good. Tahun berapa ini ya? 2018-an Yes. deh kayaknya. Cuma aku suka banget ini. Jadi kalau pengen ngobrol bentar, ini aku pengen banget motret ini. Aku ngikutin anak ini berapa jam, tapi dia belum mau aku foto sendiri gitu. Senyum. Hingga akhirnya pas lagi kan ngikutin, terus dia main. Nah pas lagi dia main di CD, terus tiba-tiba ini tuh premium banget gitu. Nggak tahu ini ada ini di sini gitu. Aku ngikutin doang. Dia senyum gitu. Jadi aku seneng banget sama foto ini gitu. Dan hari ini aku kasih ke Mas Hermawan. Oke, thank you. Kalau Teh Grace, terserah mau ambil yang mana. Wah, seneng banget. Mana ya? Terserah Teh. Ntar aku ambil deh. Yang menurutku paling keren tau gak? Yang menurutku paling keren. Yang ini teh tekniknya beberapa teknik. Ini. Ya coba deh. Ini nih Bisa diambil nggak ya? tekniknya macam-macam. Gunting deh kalau gunting teh. Bisa gunting ya? Orang dulu difoto, terus fotonya di print, baru direspon printannya itu. Ada cat akrilik, cat apa ini apa ya? Tinta printer kayaknya sih. Ini macem-macem. Ini bikinnya di studio yang di Braga. Coba deh. Kenapa warnanya gini? Magenta. Si tinta magentanya itu, si printernya itu tintanya cartridge printernya diisinya tinta magenta semua. Ini nih aku suka banget. Keren banget pokoknya. Bagus banget. Suka banget. Jadi magenta semua isinya. Terus ada glitter-glitternya. Yes. Seneng banget nih hari ini. Terima kasih ya Mas. Thank you. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, sehat Sama-sama. selalu Mas sama keluarga. Sampai Thank you, ketemu thank you. lagi semua teman-teman. Bye. Bye, selamat pagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan
tombol lonceng Rosidika. Bye.